Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah, kaifa haluka? How are you? Apa kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, soleh-solehah, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Mira. Halo. Nah, Ibu diamanahkan untuk mengajar PADBP kelas 3. Yang sudah kenal Ibu, halo juga. Yang belum kenal, kenalin Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Pada pertemuan pertama kita akan mempelajari pelajaran yang pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad sebagai teladanku. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat memahami kisah keteladanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalian bisa menunjukkan sikap percaya diri dan sikap mandiri dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad juga sering disebut dengan Sayyidul Anbiya. Apa itu Sayyidul Anbiya? Sayyidul Anbiya yang berarti pemimpin para nabi dan para rasul Allah. Nah, Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ayahnya saat dia dalam kandungan 2 bulan. Dan kemudian ditinggalkan oleh ibundanya saat usia 6 tahun. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah minder dengan teman-temannya yang masih mempunyai orang tua. Nabi Muhammad tetap percaya diri dan mandiri. Setelah ditinggalkan oleh orang tuanya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tapi tidak lama, hanya sampai Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Abdul Muthalib kakeknya itu meninggal dunia dan diberikan pengasuhannya kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, saat bersama pamannya, Nabi Muhammad mengembala domba dan juga berdagang. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad menemani pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Setelah dewasa, Nabi Muhammad bekerja di tempat Khadijah yang merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad merupakan orang yang jujur, yang mandiri, yang percaya diri, dan baik. Kemudian penduduk Mekah menjulukinya sebagai Al-Amin. Artinya yaitu dapat dipercaya. Saat berdakwah, Nabi Muhammad merupakan orang yang percaya diri. Dia mengajak kaum kafir Quraisy untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala.
Nah, sikap percaya diri dan sikap mandirinya itu ditanamkan sejak kecil. Jadi, kita sebagai umatnya harus mencontoh keteladanan dari sikap mandiri dan sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Sebelum melanjutkan materi, kalian pasti sering mendengar lagu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Seperti ini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua berakhlak mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam kisah keteladanan tadi tentunya terdapat sikap-sikap yang harus kalian teladani. Di antaranya tadi ada sikap percaya diri dan sikap mandiri. Nah, sikap percaya diri. Apa itu sikap percaya diri? Ada yang tahu? Ya, sikap percaya diri yaitu meyakini kemampuan diri sendiri. Nah, jadi kalian sebagai seseorang dan sebagai siswa harus percaya diri, ya. Contohnya, jika kalian ditugaskan untuk maju ke depan atau membaca soal, kalian harus percaya diri membaca soal itu atau misalkan mengerjakan tugasnya. Kemudian tadi ada sikap mandiri. Mandiri itu artinya mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Contohnya, menalikan sepatu sendiri, makan nggak disuapin, makan sendiri, terus memakai seragam, baju seragam sendiri, kemudian semuanya serba sendiri. Kalian bisa melakukannya sendiri tentunya. Kalau misalkan membutuhkan bantuan orang lain, kalian harus meminta tolong. Kalau misalkan tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Kemudian memakai masker juga ya apabila keluar rumah. Jangan lupa juga makan makanan yang bergizi dan tentunya selalu beribadah dan berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul serta belajar di sekolah dengan aman dan tenang. Amin ya robbal alamin. Thanks for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.